banyak bicara soal on farm dan off farm. Baik, saya ingin out of the box thinking. Selama kita berkutat dengan masalah tradisional, itu ke itu juga. Mari kita coba melihat keluar. Lalu ada pertanyaan bagi kita, bagaimana supaya pertanian kita bangkit. Nah, kenapa saya pakai kita bangkit? Berarti selama ini belum pernah bangkit ya Bu Eka. Mohon maaf ya Pak Prof. Musliar, Pak Irsad, Pak Ujang ya, Pak Jeng, dan Ibu Elina. Nah, tadi enggak kelihatan tuh Ciko apa kita harus grand design ya. Jadi kita kan tadi Bu Eka mengatakan kita akan berikan oleh-oleh untuk gubernur baru, kata Pak Dekan tadi. Jadi saya Betul. bicara soal Sumatera Barat, apa grand design-nya Sumatera Barat oleh gubernur sekarang. Saya belum pernah mendengar grand design pemimpin daerah, baik kota maupun provinsi. Nah, itu terlihat masing-masing dinas tidak punya gregetan tentang grand design yang kita split. Walaupun kita di forum ini kita akan marah kepada pertanian ya, tapi saya coba melihat dulu secara grand design-nya Sumatera Barat. Lihat landscape Pak Irsad Sumatera Barat. Apa yang bisa kita buat di provinsi yang luasnya cuma 4,2 juta hektar. 5,6% itu adalah hutan. Ya, hutan. Dan 65% itu merupakan topografi dari curam dan sangat curam. Nah, yang tinggi di muka laut 100 meter di atas muka laut itu lebih dari 85%. Bayangkan apa yang mau kita buat di Sumatera Barat. Ini yang para pakar, para manajemen daerah belum pernah mengkaji ini. Lanjut, Niko. Ciko, oke. Nah, next. Belum pernah melihat. Nah, Sumatera Barat. Apa yang kita lihat di Sumatera Barat? Saya mau tampilkan tentang landscape Sumatera Barat. Tentang pertanian, hutan. Tadi sudah dikatakan, sekitar 56% itu adalah hutan. Dan 630.960 itu adalah dalam keadaan kritis. Ini tidak pernah dilihat oleh manajemen pemerintah. Apa yang harus kita lakukan untuk Sumatera Barat? Lalu pariwisata, kita punya modal Ibu Eka, punya modal, view, ya gunung, bukit, lembah, danau, ya, pantai, pulau, banyak sekali. Kenapa tidak kita manfaatkan? Nah, ini saya ingin nanti mengerucut grand design-nya Sumatera Barat itu seperti apa? Ini gubernur baru. Mari kita berdiskusi. Lalu perairan darat dan perairan laut. Ada ikan, laut sangat luas Sumatera Barat. Kenapa tidak kita panen gitu ya, menjadikan produksi, menjadikan income ya untuk PDRB Sumatera Barat? Ini tidak pernah. Kalau dibiarkan saja nelayan hanya menangkap 50 kg per hari, kenapa tidak kita berikan teknologi GIS ya, menangkap ikan tuna jaraknya ada 3 mil dari speedboat, di sana ada 5 ton ikan tuna. Nah, panen luar biasa. Ini teknologi Pak Risat ya. Lalu sumber daya air. Sumatera Barat mempunyai sumber daya air yang sangat luar biasa. Saya memprediksi berapa tahun yang akan datang Riau, Jambi, Bengkulu akan kekurangan air. Mari kita supply. Ini modal kita, Pak Gubernur yang baru. Ya, yang baru, saya maksud yang baru. Nah, lalu tadi disinggung-singgung industri, teknologi, kita tidak memanfaatkan. Mekanisasi pertanian, kata BK saya ahli mekanisasi. Mana traktor data yang diperlihatkan oleh Dinas Pertanian, traktor roda 4 saja hanya kurang dari 10 untuk Sumatera Barat. Ya, kurang dari 10. Lalu rice milling unit, apakah masih ada? Mana bisa efisiensi produksi? Iya, untuk kita di Sumatera Barat. Lalu yang sangat dilupakan adalah bencana alam. Bencana alam di Sumatera Barat ini sangat menghantui kita. Ada bencana gempa tektonik, gempa vulkanik, patahan semangka, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Kumulatif atau kolaborasi dari bencana-bencana ini, Sumatera Barat akan habis dengan topografi seperti itu. Nah, mari kita pikir. Tadi Pak Irsad mengajak, pakar-pakar banyak, iya banyak, tapi tidak pernah dimanfaatkan oleh manajemen.
pemerintah daerah. Mari kita analisa, diskusi dengan pakar. Kita FGD, sudah saya sambut Pak Irsad. Saya mungkin sudah ada firasat ya untuk menangkap apa cerita-cerita atau diskusi pada kita hari ini. Lanjut, next. Nah, lalu saya coba nih, mari kita ajak sama-sama ya. Kita kaji biofisik, geohidro, landscape, topografi, tanah, sumber daya air, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Apa grandisennya Sumatera Barat? Ini yang belum terlihat. Saya dari teknologi pertanian ingin mengajak yang manajemen daerah dan termasuk pegunungan tinggi. Kita tentukan grand design Sumatera Barat. Apa yang bisa ditampilkan? Kata Ibu Elina tadi, kita nanam buah, tapi buah apa yang kita unggulkan? Apa yang bisa diunggulkan di Sumatera Barat? Nah, kita kaji biofisik. Luas Sumatera Barat 4,2 juta hektar, curam sampai dengan sangat curam 65%, tinggi dari 100 meter di muka laut 75% daerah dari daerah total Sumatera Barat. Hutan 2,3 juta hektar, separuh lebih dari luas Sumatera Barat itu adalah hutan. Dan yang tak penting adalah 695 itu adalah lahan kritis. Pernahkah Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan membicarakan ini termasuk Dinas Kehutanan? Apa yang ada di Sumatera Barat? Lalu, pernahkah kita membicarakan ancaman bencana terhadap potensi daerah yang kita kemukakan hari ini? Lalu rekomendasi potensi daerah apa yang menjadi grand design? Pemikiran saya lontarkan kepada kita semua, grand design Sumatera Barat itu adalah pertama tentu tidak lepas dari pertanian. Aneh Ibu Eka, kita dikatakan negara agraris, tadi kan disinggung, tapi impor beras 1 juta ton 1 tahun dari Thailand. Iya. Ya, Vietnam masih mengimpor juga 500 ton per tahun. Betul. Apa sebenarnya Sumatera Barat? Ya, katanya gudang beras. Nah, mohon maaf Jeng, ya jadi ini potret yang sudah terjadi. Lalu gandum, ya gandum, kedelai, jagung impor dari Paman Sam, ya dari Amerika. Nah, garam, pantai kita ribuan kilometer panjang dan luasnya, tapi impor garam dari Australia. Sapi impor dari Australia. Tadi pada mengatas kata Pak Dinas Pertanian tadi ada sapi di sana, di pesisir selatan juga ada sapi. Jadi grand design pertanian itu apa sebenarnya yang kita unggulkan? Saya sepakat dengan Ibu Elina tadi, harus ada unggulan yang kita banggakan. Jangan semuanya akhirnya kita tidak pernah menguasai pasar. Nah, ini. Lalu pariwisata. Ini adalah grand design kita. Tidak ada daerah lain yang memiliki arsitek keindahan alam di Sumatera Barat ini. Ini kita jual. Dengan demikian tentu hotel akan berdiri. Industri. Nah, industri. Kenapa saya bicara soal industri? Jangan barang mentah juga diekspor. Sejak kolonial Belanda kita mengekspor karet, mengekspor kelapa sawit, mengekspor gambir ke luar negeri, bahan mentah. Kenapa enggak industrinya yang kita dirikan? Bagaimana kalau gambir ya KTC-nya kita buat industri di Sumatera Barat? Nah, tentu ada peningkatan nilai tambah dari produksi di Sumatera Barat. Keempat yang kita lupakan adalah pendidikan. Ini merupakan gradation di Sumatera Barat, Pak Gubernur yang akan datang kan alumni kita. Jadi semoga bisa mengadopsi ide-ide kita. Dan Wakil Gubernur adalah Audi Junaidi ya, dia ahli pertanian. Jadi mitra berdua ini sangat bagus sekali. Jadi oleh karena itu, sudah dibuka tadi. Kembali dulu, Niko. Jadi tentang pendidikan, nah kenapa saya tonjolkan ke pendidikan ini? Karena ada UNAN, ada UMP, sebentar lagi akan jadi PTBHN, ya, PTNBH, lalu ada PTS yang bagus. Kenapa enggak kita pikir ambil 2 mahasiswa dari Afrika Selatan, dari Ethiopia, ya, dari Timur Tengah, dibawa ke Indonesia, biar kita bayar dulu, tapi besoknya 10-20 yang datang dari Afrika kuliah di Sumatera Barat, dan Sumatera Barat menjadi industri otaknya. Ini sudah terbukti.
Nah, sekarang hampir ya lebih dari 100.000 mahasiswa di universitas, 30% berasal dari luar Sumatera Barat. Ini industri. Nah, oleh karena itu tadi kita menjawab ya, pertanian itu tanam pangan, apa yang kita tonjolkan? Hortikultura apa yang kita tonjolkan? Peternakan, perikanan. Nah, tanaman unggulan daerah apa? Gambir, kulit manis, gadamunggu, seniwangi, serewangi, akar kuning, ternak, ikan ya. Nah, pariwisata, pegunungan, danau dan lain sebagainya, industri tenun, kuliner ya, rendang, home industri, kemudian teknologi terhadap gambir, terhadap kelapa sawit dan lain sebagainya. Lanjut. Jadi ini merupakan pemahaman terhadap tujuan proses kita. Fenomena hari ini sektor pertanian sumber masih konvensional. Saya katakan masih konvensional, belum tersentuh oleh modernisasi pertanian. Nah, oleh karena itu ditandai modernisasi itu adalah efisiensi produktif, sustainable cenderung sekarang stagnasi dan terlihat menurun perkembangannya. Dari data yang saya lihat Dinas Pertanian tadi datanya dari 2020 sampai 2024 tidak banyak bergeser angkanya. Jadi ini indikasi. Nah, kenapa kita berkutat kepada potret dan tidak mau melihat keluar? Nah, lanjut. Nah, ini ke sektor pertanian. Gradation kita sudah jelas, ada 4. Nah, sasaran pertanian itu sebenarnya apa? Adalah business driven. Ada penggerak ekonomi di sana. Jadi mengoptimalkan pemanfaatan pemberdayaan sumber daya pertanian berdasarkan karakter sosio agroekosistem. Nah, itu. Nah, kalau tidak bisa menggerakkan bisnis, nah pertanian kita masih terkebelakang. Yang kedua, tanaman unggul daerah kita apa sebenarnya? Itu yang kita genjot ke atas. Nah, food security kita bagaimana, hortikultura kita bagaimana, buah-buahan kita apa yang mau dikembangkan tadi. Ibu Elina belum adakan pilihan, apakah manggis, apakah duren. Nah, jadi unggulan kita jangan menjadi saingan dari daerah lain. Nah, yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kontribusi kita kepada PDRB dari pertanian. Ini tidak pernah dibicarakan. Lanjut. Oke. Nah, PR pertanian sumber apa sebenarnya? Ini perlu ya saya kritisi. Yang pertama, berbagai macam komoditi dapat dibudidayakan. Itu sudah jelas, terbukti tadi Dinas Pertanian menjelaskan ya. Kemudian Pak Isak juga menyinggung, Bu Elena juga menyinggung. Nah, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Yang kedua, potensi pengembangan komoditi hortikultura, sayur, bunga, buah-buahan, dan lain sebagainya. Apa unggulannya? Apa yang mau kita kembangkan? Anggrek sebenarnya bisa kita kembangkan, tapi mutunya tidak bisa dipertahankan. Maka Eropa tidak mau menerima impor anggrek dari Sumatera Barat. Lalu fisiografi bergelombang curah hujan tinggi ya sudah disadari tadi, sistem usaha tani berorientasi konservasi dan agroforestry. Yang keempat, lahan subur sangat terbatas. Lahan subur di Sumatera Barat sangat terbatas. Perlu kita kendalikan. Untuk apa? Untuk intensifikasi dan komersial. Nah, yang kelima, lahan marginal luas sekali. Banyak rawa tadi, banyak gambut, banyak pasang surut, banyak daerah kritis ya, 630.000 hektar itu kritis ya, sudah tergerus, perlu pemulihan. Yang keenam, bencana alam dan dilemanya. Pernahkah kita diskusi tentang ini? Kita hanya mengembangkan pertanian, mengembangkan industri, tapi kita diancam oleh dilemanya bencana alam. Kita adalah etalase bencana alam di Indonesia. Tidak ada yang seperti kita ini. Nah, 7, ini Bu Eka, mekanisasi pertanian. Mana ada kita dengar deru mesin pertanian di daerah pertanian, 1-2. Nah, energi pertanian, mana ada input energi untuk menggerakkan pertanian. Tenaga kerja, walaupun dapat bonus ya, bonus demografi, kata Bu Eka tadi, saya melihat milenial tidak mau cangkul. Malu dia nyanan cangkul kalau ada doi dekat sana, ada ceweknya dekat sana, mana mau dia nanam. Tapi kalau naik traktor, wah bangga dia anda. Sampai di depan rumah Pak Wali Negeri, pura-pura mesinnya mati. Wah, rupanya anak Pak Wali ada cewek. Mohon maaf Nah, waktunya Pak In.
Nah, ditegur juga jadi janda, sebenarnya cepat. Nah, ini sudah habis ini sebenarnya. Nah, lalu ini penting, ini tidak pernah dibicarakan oleh pembicara lain. Tidak pernah melihat kepada substansi Sumatera Barat. Kekuatan Sumatera Barat itu apa? Hanya bicara masing-masing domain saja. Nah, saya bicara keseluruhannya. Untuk kita berikan kontribusi kepada Gubernur baru dan terhadap pertanian, apa sebenarnya yang harus kita angkat. Nah, teknologi industri pertanian sudah saya tangkap nih. Nah, apa teknologi industri pertanian di kita? Apa yang ada gambir masih gambir baku yang dikirim ke India, ke Singapura. India, Singapura yang mendapat juta rupiah karena mengambil katechin. Banyak tanam-tanam farmakologi di Sumatera Barat yang harus kita angkat. Nah, Ya. kesembilan adalah modal, pendanaan, kredit, dan bank. Ini Pak Irsad tidak disinggung ya, tidak disinggung ya, tidak disinggung. Apa peranan bank untuk mengenjot pertanian, untuk mendukung Grand Design Sumatera Barat? Saya tidak melihat Pak Dirut. Mohon maaf ya. Makanya 9 ini saya tulis ya, sudah saya tulis sejak malam, sudah ada. 10, belajar dari pengalaman, out of the box thinking. Nah, kalau nggak mau belajar, kenapa saya tulis ini? Karena di forum ini ada Kepala Dinas Pertanian Pak John, ada Kepala Dinas Perkebunan Pak tadi ada dua ya, dua. Nah, kenapa tidak di-sharekan, diberikan masukan kepada generasi penerus? Jangan itu ke itu juga. Kita harus out of the box thinking. Demikian Bu Eka, saya terlalu cepat biasanya saya slow but sure saja menyampaikan sesuatu ini karena Waktu ya Pak. malu ditegur, tapi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya yang harus menjadi PR kita semua, baik orang kampus maupun manajemen Provinsi Sumatera Barat. Demikian Baik. saja, mohon maaf Bapak, Ibu-ibu, kalau kita singgung karena talendo keturun, malumlah anak muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kain untuk masukannya. Jadi yang paling penting adalah grand design dari Sumatera Barat dengan mempertimbangkan